Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, adanya himbauan penutupan masjid sementara dari kebijakan pemerintah membuat beberapa masjid harus ditutup. Tetapi ada masjid yang pengurusnya saat ini disampaikan hal tersebut tidak mau dengan beralasan, satu, sahabat saja dulu pengen mati syahid. Kenapa kita takut mati? Yang kedua, di Palestina masjid dipertahankan mati-matian, di Indonesia malah masjid ditutup. Yang ketiga, masjid ditutup ini melemahkan kaum muslimin. Dan yang keempat, masjid ditutup tetap mati kalau takdirnya mati. Dan hal yang senada Ustadz lainnya yang mirip. Hal ini lumayan kuat pengaruhnya di masyarakat sekitar. Apakah hal tersebut di atas benar menurut pandangan syariat dan fikih Ustadz? Itu dari kekeliruan yang beredar di tengah masyarakat kita. Nah, itu bertindak tanpa ilmu namanya. Alasan yang pertama tadi apa? Sahabat saja dulu Ustadz ingin mati syahid. Kenapa kita takut mati? Kalau seseorang punya pendapat pribadi dalam sebuah kasus, tidak ada masalah dia pendapat pribadi, tapi dia jangan ajak orang lain ikut pendapatnya. Jadi waktu itu memang semua sahabat kayak begitu kondisinya. Misalnya sahabat semuanya pengen mati ketika di taun, kena taun, semuanya pengen mati. Nggak semuanya berpendapat seperti itu. Ada sebagian sahabat. Kenapa sebagian sahabat berpendapat seperti itu? Karena sebagian hal yang dia pegang dari Nabi, sebagian hal yang terkait dengan kedudukan ibadah yang melekat di hati. Nah, hal-hal yang seperti itu belum tentu dimiliki oleh orang yang berucap seperti itu. Misalnya sebagian sahabat yang memang menginginkan seperti itu karena dia punya rasa rindu berjumpa dengan Allah itu besar di hatinya. Iya. Kalau ini bukan rasa rindu besar berjumpa dengan Allah, tapi dasarnya karena mau ribut dengan orang, kemudian bikin masalah, itu kebijaksanaan pemerintah. Kalau kebijaksanaan pemerintah itu terkait dengan khalayak umum, itu hak dan wewenang mereka. Hak dan wewenang mereka. Andai kata pemerintah setempat di masa terjadi wabah itu, ya mengharuskan untuk terjadinya protokol kesehatan dan semisal dengannya. Saya yakin para sahabat itu tidak ada yang menunjukkan makna menyelisihi. Sebab itu jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau punya pendapat pribadi, silahkan pendapat pribadi, amalkan secara pribadi. Tapi jangan mengajak orang jatuh dalam hal tersebut. Apalagi melanggar dari protokol kesehatan secara umum yang dipandang oleh pemerintah dan dipandang menyelamatkan. Iya. Nah, itu sudah terbukti pada awal pandemi berjalan dan memberi manfaat yang besar di dalam hal tersebut. Karena sekarang lonjakan ini kenapa? Ya karena adanya keluasan, adanya kelonggaran. Jadi itu hal yang harusnya tidak perlu diperdebatkan untuk saat ini. Alasan yang kedua tadi apa? Di Palestina masjid dipertahankan mati-matian, di Indonesia masjid malah ditutup Ustaz. Ya apa hubungannya dengan kondisi tersebut? Kalau misalnya di sebuah keadaan kondisinya itu dipertahankan karena bagian dari menjaga aset-aset agama, meninggikan kalimat Allah, maka itu tidak ada masalah. Ini masjid ditutup ini bukan karena menghilangkan aset-aset Allah, tapi masjid itu ditutup untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kaum muslimin sendiri. Dan itu bukan ditutup selama-lamanya, beda dengan keadaan di Palestina. Ini sembarangan saja mengkias-kiaskan. Itu namanya kias mal-fariq. Dan itu batil di dalam kaidah pendalilan di kalangan ulama. Terus yang kedua, yang ketiga? Masjid ditutup, ini malah melemahkan kaum muslimin Ustaz. Ini sangkaan-sangkaan tidak benar ya di dalam hal ini. Ya, kalau pendapat pribadi sebagian manusia dituruti seperti ini, dan yang berjalan di tengah mayoritas negara Islam saat ini tidak seperti itu. Dan ulama-ulama Islam semua memfatwakan seperti itu. Iya. Ulama-ulama Islam yang lebih berilmu, yang sangat besar kasih sayangnya kepada umat Islam, yang selama mereka hidup memang hidupnya adalah memperjuangkan Islam, memperkuat kaum muslimin, memberi fatwa untuk itu. Agar seorang itu berada di rumah,
dia ikuti ketentuan pemerintah kalau memang pemerintah memandang untuk tidak sholat berjamaah sementara di masjid. Itu difatwakan oleh para ulama. Jadi jangan berucap dari ucapan-ucapan yang kadang seorang itu berbicara tanpa ilmu, itu dosa namanya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu berhenti di atas sebuah perkara yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya sekira kalau alasan-alasan seperti ini banyak ya dari sebagian orang. Cuman mudah-mudahan 3 hal yang saya jawab tadi bisa menjadi percontohan bahwa sebagian manusia itu kadang berpijak pada hal-hal yang tidak benar. Semoga Allah memberi taufik kepada semua.